Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febrian Vitasari dengan NIM 1262122002075. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan analisis jurnal yang telah saya temukan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah dasar metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Iva Silviana MPD. Yang pertama, identitas jurnal dengan judul Literasi Mahasiswa PGSD dan Guru IPA Sekolah Dasar. Penulis A. Sunjana, A. Permanasari, W. Supandi, dan A. Muzakir. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, volume 3 nomor 1, halaman 5-11, tahun 2014. ISSN 23391286, EISSN 20894392. Latar belakang. Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, sehingga diberikan mulai siswa sekolah dasar SD. Sains menurut Treville terdiri dari beberapa cabang, yaitu biologi, fisika, kimia lingkungan, geologi, kesehatan dan keselamatan, astronomi, serta teknologi. Dari uraian tersebut terlihat bahwa ilmu kimia merupakan bagian dari sains. Ilmu kimia merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bahan-bahan kimia, termasuk semua materi yang ada di alam sekitar, baik yang berupa bahan alami maupun bahan buatan. Mengingat pentingnya ilmu kimia bagi kehidupan, maka sangat penting bagi para siswa untuk memahami mengenai ilmu kimia sejak dini. Meskipun ilmu kimia tidak secara khusus diajarkan pada siswa sekolah dasar, namun banyak konsep-konsep dasar kimia yang harus dikuasai oleh siswa SD, yang terdapat pada air, udara, tanah, makanan, dan sebagainya. Pada materi air misalnya, terdapat beberapa konsep dasar kimia yang harus dimiliki oleh para siswa, seperti mengenai sifat-sifat air, kualitas air, peran air, siklus air, perubahan pada air, pengolahan air, dan sebagainya. Agar para siswa SD mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mempelajari IPA, terutama yang berhubungan dengan konsep-konsep dasar kimia, maka guru yang mengajar IPA di SD harus mempunyai pengetahuan IPA yang memadai, terutama mengenai konsep-konsep dasar kimia. Bukan hanya guru, calon guru SD dalam hal ini, mahasiswa PGSD juga harus memiliki kemampuan yang lebih baik agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para guru IPA di SD serta mahasiswa PGSD untuk memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu kimia. Dengan kata lain, guru SD dan mahasiswa PGSD harus mempunyai literasi kimia yang baik. Untuk mengetahui sejauh mana literasi kimia yang dimiliki guru SD dan mahasiswa PGSD, akan dilakukan penelitian terhadap beberapa guru SD dan juga mahasiswa PGSD pada tema air. Rumusan masalah. Bagaimana kemampuan literasi kimia mahasiswa PGSD dan guru IPA sekolah dasar? Landasan teori. Literasi kimia menurut Schwartz-Benzi dan Hofstein dalam Gilbert and Tregas melibatkan beberapa komponen seperti 1. Memahami sifat kimia, norma-norma, dan metode, artinya bagaimana ahli kimia bekerja dan bagaimana produk-produk yang dihasilkan diterima sebagai pengetahuan ilmiah. 2. Memahami teori, konsep, dan model kimia, subjek terletak pada teori yang memiliki aplikasi luas. 3. Memahami bagaimana ilmu kimia dan teknologi berbasis kimia berhubungan satu sama lain. Ilmu kimia berusaha menghasilkan penjelasan tentang alam, sedangkan teknologi kimia berusaha untuk mengubah dunia itu sendiri. Konsep dan model yang dihasilkan oleh kedua bidang memiliki keterkaitan kuat, sehingga satu sama lain saling berpengaruh. Keempat, menghargai dampak ilmu kimia dan teknologi kimia yang berkaitan dengan masyarakat. Memahami sifat dari fenomena kimia yang berlaku menghasilkan perubahan atau variasi pada fenomena yang lebih baik dengan cara mengubah dunia yang kita lihat. Metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru SD dan mahasiswa PGSD yang berjumlah 61 orang, di mana 20 orang berasal dari guru SD, serta 41 orang berasal dari mahasiswa PGSD. Guru SD yang digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru SD yang sedang melanjutkan kembali perkuliahannya pada jenjang S1. Namun mereka telah melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri pada SD selama minimal 5 tahun. Adapun mahasiswa PGSD yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa semester 7. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu soal tes, literasi kimia, wawancara, serta angket. Soal tes literasi kimia yang digunakan berjumlah 40 soal berbentuk pilihan berganda yang berkaitan dengan air. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terpimpin dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah tersusun. Angket atau kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner langsung di mana responden menjawab langsung kuesioner tersebut dan dikumpulkan langsung setelah diisi oleh responden. Teknik pengolahan data yang digunakan disesuaikan dengan data yang diperoleh, yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: pertama, penentuan batas kriteria minimal dalam penelitian ini. Batas minimum untuk dikatakan sudah mencapai literasi kimia adalah 65. 2. Pemberian skor untuk setiap soal, di mana skor maksimum untuk setiap soal adalah 2, sehingga skor maksimum adalah 80. 3. Pengubahan skor yang diperoleh menjadi nilai dengan menggunakan persamaan. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. 4. Mengelompokkan subjek penelitian berdasarkan nilai yang diperolehnya ke dalam kelompok yang sudah mencapai literasi kimia dan yang belum mencapai literasi kimia. 5. Setelah digunakan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk dilakukan analisis dalam deskripsi lebih lanjut. Hasil dan pembahasan. Terdapat tabel 1 sebagai nilai literasi kimia mahasiswa PGSD dan guru SD pada tema air. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa baik mahasiswa PGSD maupun guru SD masih banyak yang belum mencapai literasi kimia. Untuk mahasiswa PGSD, sebanyak 21 orang sudah mencapai literasi kimia, atau 51,22%, dan sisanya 20 orang 48,78% belum mencapai literasi kimia. Sedangkan untuk guru SD, dari 20 guru tersebut hanya 6 guru 30% yang sudah mencapai literasi kimia, dan sisanya 14 guru 70% belum mencapai literasi. Rendahnya literasi kimia yang dimiliki mahasiswa PGSD dan guru SD merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diatasi, karena literasi kimia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki aplikasi langsung bagi kehidupan. Guru SD dan mahasiswa PGSD juga harus mempunyai kemampuan literasi kimia yang tinggi, karena literasi kimia merupakan bagian dari literasi sains. Hal lain yang menyebabkan pentingnya literasi kimia dikuasai oleh para guru SD dan juga mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD adalah karena literasi kimia berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Pada guru SD dan juga mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD harus mempunyai literasi yang tinggi karena peran guru sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran. Rendahnya literasi kimia mahasiswa PGSD dan guru SD menunjukkan masih banyaknya konteks, konten, serta proses dalam konsep dasar kimia yang belum tercapai. Masih banyak di antara para guru dan mahasiswa PGSD yang belum memahami lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang ada dalam ilmu kimia. Padahal, konsep-konsep tersebut sangat penting dalam mengembangkan konsep-konsep yang ada pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pada konteks kualitas air, mahasiswa PGSD dan guru SD banyak yang belum dapat menentukan lambang-lambang unsur untuk mineral-mineral yang seharusnya terdapat dalam air minum seperti kalsium,
magnesium, natrium, dan seng. Demikian pula dalam konteks pencemaran air. Mereka banyak yang mengalami kesulitan mengapa ikan-ikan kecil yang hidup di air tercemar banyak yang mati, serta senyawa-senyawa kimia apa saja yang kemungkinan ada pada air yang sudah tercemar. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa literasi kimia mahasiswa PGSD dan guru SD belum sesuai dengan harapan. Masih banyak mahasiswa PGSD dan guru IPA yang literasi kimianya masih rendah. Untuk mahasiswa PGSD, dari 41 mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian, 20 orang diantaranya 48,78% belum mencapai literasi kimia. Artinya, hampir setengahnya dari mereka literasi kimia masih rendah. Pada guru SD, di mana dari 20 guru yang dijadikan sebagai subjek penelitian, 14 orang, 70% diantaranya belum mencapai literasi kimia. Peningkatan literasi kimia, terutama literasi kimia mahasiswa PGSD, dapat dilakukan melalui perbaikan proses perkuliahan yang dilakukan, serta ruang lingkup materi konsep dasar kimia yang diberikan. Khusus untuk ruang lingkup materi konsep dasar kimia yang diberikan, penekanannya hendaknya bukan hanya pada konten dari ilmu kimia saja, melainkan terhadap konteks, proses, serta sikap. Terima kasih. Sekian pembahasan analisis jurnal ilmiah saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.